Halo Sobat Space Study, kembali lagi di pembelajaran hari ini. Sebelumnya, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe, dan share ke teman-teman kalian ya. Hari ini kita akan belajar ciri-ciri makhluk hidup part kedua. Yuk langsung saja kita simak videonya. Nah, hari ini yang pertama yaitu tentang berkembang biak. Apa sih berkembang biak itu? Jadi berkembang biak ini suatu proses reproduksi atau perbanyakan diri makhluk hidup. Kali ini kita akan belajar tentang cara perkembangbiakan hewan dan tumbuhan. Cara perkembangbiakan hewan ini dibagi menjadi 3. Yang pertama itu beranak atau nama lainnya itu vivipar. Contoh hewan yang berkembang biak dengan cara beranak itu contohnya kayak kerbau, kucing, dan cirinya hewan yang memiliki daun telinga itu biasanya berkembang biak secara beranak. Kemudian yang kedua yaitu bertelur, nama lainnya ovipar. Contoh hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur adalah ikan dan serangga. Kemudian yang ketiga ini ada bertelur dan beranak atau nama lainnya adalah ovovivipar. Nah, contohnya yaitu hewan yang berkembang biak dengan ovovivipar yaitu ikan hiu dan kuda laut. Nah, yang kedua yaitu cara perkembangbiakan tumbuhan yaitu dibagi 2. Ada yang secara kawin atau generatif yaitu perkembangbiakan serbuk sari dan putik bunga. Lalu terbentuklah buah sebagai cadangan makanan dan biji sebagai alat perkembangbiakan. Yang kedua yaitu tak kawin atau vegetatif yaitu perkembangbiakan yang tidak melalui proses pembuahan ya. Jadi kalau misalkan perkembangbiakan secara vegetatif itu apa sih? Jadi perkembangbiakannya itu tidak melalui proses pembuahan ya. Itu bisa terjadi secara alami maupun secara buatan. Contoh vegetatif alami itu biasanya itu yang pertama itu ada tunas, kemudian ada rizoma, ada spora, umbi lapis. Kemudian contoh vegetatif buatan itu biasanya teknik kultur jaringan, ada stek dan cangkok. Oke. Kemudian cirinya makhluk hidup yang selanjutnya yaitu bergerak. Apa sih bergerak itu? Nah, kemampuan organisme untuk berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya menggunakan bagian tubuhnya seperti kaki, sayap, sirip, atau tubuh secara keseluruhan. Nah, berdasarkan terjadinya gerak itu biasanya dibedakan menjadi 2. Ada yang namanya gerak aktif dan gerak pasif. Apa sih gerak aktif itu? Jadi gerak aktif ini adalah gerak yang terjadi karena otot-otot diperintahkan untuk bergerak. Contohnya apa sih? Contohnya ini gerak pada manusia dan hewan saat berjalan dan makan. Kemudian ada yang namanya gerak pasif. Nah, gerak pasif itu apa? Jadi gerak yang terjadi karena respon rangsangan yang terjadi pada tumbuhan, ingat ya. Nah, selanjutnya di sini yaitu ciri makhluk hidup. Pasti makhluk hidup ini memerlukan makanan atau nutrisi ya. Untuk apa sih? Untuk memenuhi kebutuhan dan mempertahankan diri dari berbagai penyakit. Kalau makhluk hidup nggak makan ya bisa mati ya. Nah, makanan atau nutrisi ini dikelompokkan menjadi 2 yaitu makronutrien dan mikronutrien. Makro itu artinya banyak. Jadi nutrisi makronutrien itu adalah nutrisi yang diperlukan dalam jumlah yang banyak ya. Yang pertama apa sih contohnya? Makanan yang mengandung karbohidrat yang biasa kita makan setiap hari. Karbohidrat itu nutrisi sebagai sumber tenaga utama. Apa sih contoh makanan yang mengandung karbohidrat? Itu biasanya ada padi, ada nasi ya, kemudian
umbi-umbian, jagung, gandum, sagu. Nah, terus yang kedua ini ada protein. Protein itu fungsinya apa sih? Untuk sebagai zat pembangun dan struktural. Misalnya membentuk enzim. Nah, protein ini biasanya untuk memperbaiki sel-sel yang rusak juga. Contohnya misalnya telur, daging merah, ikan, sama biji-bijian, makanan yang mengandung protein. Kemudian yang ketiga ini ada lemak. Lemak itu nutrisi yang berfungsi untuk melarutkan vitamin A, vitamin D, E, dan K. Oke, jangan sampai salah ya. Biasanya sering keluar di soal vitamin apa aja sih yang bisa melarutkan gitu ya di lemak itu. Nah, kemudian yang kedua ini ada nutrisi mikronutrien. Mikro yaitu kebalikannya, berarti nutrisi yang diperlukan dalam jumlah sedikit. Nah, yang pertama ini ada vitamin. Vitamin itu zat anorganik yang tidak dapat dihasilkan oleh tubuh. Jadi, itu bisa diperoleh dari mana sih? Dari makanan yang kita konsumsi. Makanya kita harus makan makanan yang bergizi, yang mengandung vitamin. Nah, karena vitamin itu tidak bisa dihasilkan oleh tubuh, tapi melalui makanan yang kita konsumsi. Jadi dikurangi ya makan makanan yang instan, yang sembarangan, kalau misalkan jajan sembarangan gitu ya. Oke, biar apa? Biar sehat. Oke, saat itu mahal. Nah, vitamin terdiri atas vitamin yang larut dalam air. Tadi ada yang larut dalam lemak. Nah, B1, B2, B3, B5, B6, B11, dan C. Serta ada vitamin yang larut dalam lemak. Nah, ini gampang. Tinggal AD. Vitamin yang larut dalam lemak itu apa sih? AD singkatannya gitu ya. Nah, terus vitamin ini fungsinya untuk sebagai biokatalisator dalam proses metabolisme dan pertumbuhannya. Yang kedua ini ada mineral. Dan ini mikronutrien yang sama pentingnya sama vitamin. Mineral ini terbagi menjadi dua, mineral makro dan mikro. Nah, makro itu dibutuhkan dalam jumlah yang banyak. Contohnya Ca, kalsium, dan natrium atau Na. Mikro itu mineral mikro ini dibutuhkan dalam jumlah yang sedikit. Contohnya Fe atau zat besi ya. Oke. Kemudian ciri makhluk hidup pasti makhluk hidup itu melakukan yang namanya beradaptasi. Beradaptasi itu kemampuan untuk menyesuaikan diri makhluk hidup dengan lingkungannya. Itu namanya adaptasi. Sama halnya kayak teman-teman itu di tempat yang baru, di lingkungan yang baru, atau di sekolah yang baru pasti butuh yang namanya itu adaptasi. Karena itu juga termasuk ciri-ciri makhluk hidup. Nah, dalam adaptasi itu dibagi menjadi tiga, adaptasi morfologi, adaptasi fisiologi, dan adaptasi tingkah laku. Adaptasi morfologi itu penyesuaian bentuk dan struktur tubuh luar terhadap lingkungan untuk bertahan hidup di habitatnya ya. Jadi yang perlu ditekanin morfologi ini itu yaitu bentuk dan struktur tubuhnya. Contohnya apa sih? Hewan di kutub utara memiliki kulit dan rambut yang tebal. Kenapa? Untuk bisa bertahan dari suhu yang dingin kayak gitu ya. Kemudian adaptasi fisiologi, kata kuncinya adalah fisiologi. Jadi penyesuaian fungsi alat tubuh untuk membantu proses metabolisme. Contohnya kayak misalnya manusia mengeluarkan keringat untuk mengatur suhu tubuh. Nah, yang ketiga itu ada yang namanya adaptasi tingkah laku. Jadi penyesuaian bentuk tingkah laku makhluk hidup terhadap lingkungannya untuk menjaga kelangsungan hidupnya. Contohnya misalnya kadal yang akan berjemur ketika udara panas ya. Nah, ini adalah contoh dari ciri-ciri makhluk hidup yang terakhir atau yang ke-9 ya, yaitu tumbuh dan berkembang. Pasti setiap makhluk hidup itu mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Nah, apa sih pertumbuhan itu? Jadi pertumbuhan ini perubahan fisik berupa pertambahan ukuran, volume, tinggi, dan massa terjadi karena selama dalam masa pertumbuhan sel-sel dalam tubuh makhluk hidup ini bertambah banyak. Nah, makanya mengalami pertumbuhan karena sel-sel
makhluk hidup ini bertambah banyak. Pertumbuhan ini sifatnya ini bisa diukur secara kuantitatif. Oke. Contohnya apa sih? Contohnya itu kayak misalnya tinggi badannya, berat badan gitu itu bisa diukur secara kuantitatif. Nah, sifatnya apa sih pertumbuhan ini? Sifatnya irreversibel, artinya dia itu tidak bisa balik lagi ke semula. Ya, jadi misalnya tinggi badan tadinya 140, itu nggak bisa balik lagi jadi 50 cm kayak pas lahir. Nah, itu ya, jadi sifatnya irreversibel, tidak bisa balik lagi seperti semula. Terus di sini juga ada perkembangan. Perkembangan itu yaitu proses menuju kedewasaan. Nah, itu jadi pada tingkat seluler, perkembangan dapat berupa diferensiasi sel-sel baru membelah bentuk jaringan yang menyusun organ tubuh tertentu. Nah, pada tumbuhan itu perkembangan itu ditandai dengan apa sih? Munculnya bunga atau buah. Nah, sedangkan pada hewan dan manusia itu ditandai dengan kematangan organ reproduksi sehingga siap untuk menghasilkan keturunan. Perkembangan juga menyebabkan perubahan fisik dari usia bayi, anak-anak menjadi dewasa, ya, gitu. Oke. Nah, mungkin ini aja ya yang bisa disampaikan materinya. Jangan lupa untuk like, comment, share video ini ya adik-adik. Semoga channel ini bisa lebih berkembang dan bermanfaat juga. Oke, see you the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sukses selalu ke depannya.